Murid Li Qiansui memberi salam pada Tuan Suci. Tuan Suci tadi bertanya tentang orang aneh. Hari ini, murid kebetulan bertemu satu orang di luar gerbang perguruan. Wanita itu memang sangat aneh. Oh. Wanita seperti apa? Jelaskan yang benar. Bagaimana rupa wanita itu? Berapa tingkat kultivasinya? Dia memakai gaun panjang berwarna merah muda pucat. Tingkat kultivasinya sekitar puncak pembentukan fondasi. Bicaranya sangat aneh. Dan dia berteriak-teriak ingin bertemu dengan sang leluhur. Katanya ada masalah besar menyangkut hidup matinya sekte iblis surgawi selama 10.000 tahun yang harus dilaporkan. Tahap puncak bina fondasi. Dan dia juga ingin menemui King Yao. Jangan-jangan itu benar-benar wanita gila itu. Entah benar dia atau bukan. Kita harus tetap waspada. Kita tangkap dulu orang itu, baru kita urus nanti. Senfu selama ini selalu bersikap tenang. Wanita macam apa yang bisa membuatnya sampai sebegitu waspadanya? King Yao, segera sebarkan perintah ke seluruh sekte. Kalian harus menemukan wanita itu. Masalah ini menyangkut nasib sekte iblis surgawi. Bahkan kelangsungan hidup dunia ini. Penyusup itu kemungkinan besar adalah iblis dari luar dunia. Hah? Iblis dari luar dunia. Murid akan segera melaksanakannya. Kami pasti akan menyeret iblis itu keluar. Urusan di dunia kecil ini, kuserahkan pada King Yao. Dengan tingkat kultivasinya sebagai seorang kaisar agung dan kekuatan sekte iblis surgawi, menangkap seekor semut rendahan di tahap puncak bina fondasi bukanlah masalah besar. Aku harus kembali ke benua awan biru dulu untuk terus meningkatkan kekuatanku. Waktuku tinggal tersisa 2 bulan lagi. Mulai hari ini, seluruh wilayah sekte ditutup. Semua murid, bergeraklah. Kerahkan seluruh tenaga kalian untuk menangkap iblis dari luar dunia itu. Kami mematuhi titahmu, Yang Mulia. Yan Yun. Hanya demi menangkap seorang kultivator bina fondasi sepertiku, kau sampai mengerahkan seluruh kekuatan sektemu. Tunggu saja pembalasanku. Selama aku, Sui Yue, belum mati, suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu membayar semuanya. Ah, jangan pergi. Jangan pergi. Masih tersisa 2 bulan lagi, dari tahap inti emas awal menuju tahap inti emas akhir. Urusan kultivasi ini benar-benar terlalu sulit, kan? Gudang harta sekte iblis surgawi bahkan sudah hampir kuperas habis. Ding, disarankan agar tuan rumah menuju ke jurang dunia bawah. Tempat ini adalah wilayah terlarang peninggalan perang dewa dan iblis, 10.000 tahun yang lalu. Kepadatan energi spiritual di dalamnya 100 kali lipat lebih besar dari dunia luar. Berkultivasi di sana akan memberikan hasil maksimal dengan usaha minimal. Tapi harap berhati-hati, jurang dunia bawah itu sangatlah berbahaya. Sedikit saja lengah, nyawamu bisa melayang. Energi spiritual 100 kali lipat. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Yang Mulia terburu-buru keluar larut malam begini. Sebenarnya beliau mau pergi kemana? Sistem bilang, jurang kegelapan itu sangat berbahaya. Kalau aku pergi sendirian, rasanya memang kurang aman. Gadis di depanku ini, walau suka sekali mengujiku, tapi kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Tingkat kultivasinya sudah mencapai setengah kaisar agung. Dia benar-benar pengawal gratis yang sudah ada di depan mata. Aku akan pergi ke jurang kegelapan sekarang. Jurang kegelapan, Yang Mulia, bukankah Anda pernah bilang kalau tempat itu sangat terlarang? Tidak usah banyak bicara. Panggil juga gadis kecil bernama Qiansui itu. Dan juga si Sui Yue. Padahal dulu Yang Mulia sendiri yang memperingatkan bahwa ada teror mengerikan yang bersembunyi di jurang kegelapan. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak akan bisa kembali hidup-hidup dari sana. Tapi sekarang, beliau malah ingin membawa kami para junior masuk ke sana. Jalan pikiran Yang Mulia benar-benar sulit ditebak. Tapi pasti, ada maksud tersembunyi di baliknya. Murid mengerti, Yang Mulia. Tapi Sui Yue entah pergi kemana. Sepertinya, kalau begitu, panggil Qiansui saja. Kita berangkat sekarang juga. Jurang kegelapan, itu kan wilayah terlarang selama jutaan tahun. Apakah Yang Mulia berniat meratakan tempat itu? Ya iyalah, bagi kita itu memang wilayah terlarang. Tapi bagi Yang Mulia, tempat itu cuma seperti taman belakang rumahnya sendiri. Kau tidak lihat,
4 dewa penguasa saja tunduk padanya. Akhirnya, Yang Mulia turun tangan menangani jurang kegelapan. Memang pantas beliau menjadi junjungan tertinggi di sekte iblis surgawi kita. Dikawal oleh seorang ahli tingkat setengah Kaisar Agung. Ditambah kapal terbang sekte iblis surgawi yang membuka jalan. Formasi ini rasanya sudah cukup aman, kan? Asal tidak bertemu monster sekelas Kaisar Agung. Kekuatan King Yao pasti sudah lebih dari cukup untuk mengatasinya. Pokoknya jangan sampai kita mati konyol di sana. Ayo berangkat. Sudah kuduga, bayangan ilusiku berhasil membuatnya ketakutan. Aku baru saja memunculkan satu kloningan, tapi dia sudah tidak sabar ingin mencabut nyawaku sampai ke akar-akarnya. Yan Yun, kau datang di saat yang tepat. Biar ku temani kau bermain-main, dasar pendeta sampah. Area luar tambang ini saja sudah sangat mengerikan. Bahaya di dalamnya, mungkin jauh lebih banyak daripada yang dikatakan sistem. Kalau sampai kita berpapasan dengan monster tua tingkat Kaisar Agung, King Yao belum tentu sanggup menghadapinya. Demi keamanan, lebih baik pergi ke 10.000 tahun yang lalu dulu untuk mencari tahu kebenarannya. Mengenal diri sendiri dan musuh adalah langkah terbaik untuk mencegah bencana. Sistem, masuki dunia kecil. Tuan Pendeta menghilang. Tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali. Tidak ada juga jejak teknik perpindahan. Lenyap begitu saja ke udara kosong. Bahkan aku pun tidak bisa menangkap sedikit pun jejaknya. Kemampuan Tuan Pendeta benar-benar telah melampaui batasan hukum di dunia ini. Tidak perlu panik. Tuan Pendeta pasti memiliki urusan penting. Kita tunggu saja dengan tenang di sini. Baiklah. Tempat inilah yang 10.000 tahun kemudian akan menjadi jurang kegelapan yang gersang dan mati. Hahaha. Maafkan aku, kakak. Aku tidak melihat jalan. Siapa sangka, 10.000 tahun kemudian, tempat ini akan berubah menjadi neraka tanpa batas yang gersang dan sama sekali tidak bernyawa. Aneh. Tadi aku jelas-jelas merasa ada yang mengawasiku. Sialan, keparat itu mengurungku di dunia ini. Selama 1000 tahun penuh. Dia masih saja menolak melepaskanku. Tapi, baguslah. Aku beralih berkultivasi ke jalan iblis, dan mencuri kekuatan langit dan bumi. Asalkan aku mengorbankan seluruh kota ini sebagai tumbal, dan menaikkan tingkat kultivasiku langsung ke tahap Kaisar Agung. Saat itu tiba, memangnya apa yang bisa dilakukan pendeta rendahan itu kepadaku? Aura semacam ini, persis dengan yang ada di jurang kegelapan 10.000 tahun kemudian, sepertinya memang ada sesuatu yang menyusup ke dunia kecil ini. Jangan sampai kau tertangkap olehku. Ternyata ini benar-benar kekuatan dari jurang kegelapan. Guru, kekuatan ini benar-benar jahat dan kelam. Murid belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Ini sama sekali bukan sesuatu yang berasal dari dunia kita. King Yao, wanita yang aku perintahkan untuk kau cari sebelumnya, apakah sudah ketemu? Maafkan ketidakbecusan murid ini. Penjahat itu terlalu licik. Dia tidak hanya menguasai jurus dari sekte iblis surgawi kita, tapi juga menciptakan ilmu hitam yang sangat aneh. Saat melakukan penyergapan, murid sempat lengah sesaat, sehingga dia memanfaatkan celah itu untuk kabur. Mohon hukum murid ini, guru. Siapa namanya? Seperti apa ciri-cirinya? Namanya tidak diketahui. Murid hanya tahu bahwa dia memiliki tahi lalat merah di bawah matanya. Saat ini, tingkat kultivasinya sudah mencapai tahap transformasi dewa, tapi jurus-jurusnya sangat mengerikan, jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama. Datanglah ke kediamanku 3 hari lagi. Tahi lalat merah menguasai jurus sekte iblis surgawi. Jangan-jangan, itu dia. Tidak mungkin, bagaimana bisa gadis bernama Su Yue itu sampai ke dunia kecil ini? Yan Yun, kau telah mengurungku selama 1000 tahun. Hari ini, aku akan menghancurkan duniamu ini. Oh,
Ternyata begitu. Sepertinya kau adalah iblis surgawi dari luar batas. Seperti yang dikatakan oleh sistem, gelar yang sangat cocok untukmu. Kalau begitu, 10.000 tahun lagi di dalam jurang neraka, wanita gila yang terbelenggu rantai itu, pastilah kau juga. 10.000 tahun apa maksudmu? Hari ini juga, aku akan melahap dunia ini. Aku akan menggunakan duniamu untuk membantuku mencapai posisi Kaisar Agung. Hanya dengan kemampuanmu itu, kurasa kau tidak pantas. Tidak pantas. Coba saja kalau kau berani. Kurang ajar. Sial, kabut beracun ini bisa mengikis aura pelindungku. Heh. Penjahat sialan, cepat menyerah sekarang juga. Aku mungkin masih sudi mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku? Cih. Leluhur King Yao, aku pernah sangat menghormati dan memujamu. Dulu, di depan gerbang sekte iblis surgawi, saat aku mengetahui rahasia keparat itu, pikiran pertamaku adalah segera mencarimu, untuk membagikan rahasia besar yang menggemparkan ini padamu. Dengan sepenuh hati aku mengira, jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menguasai dunia ini, dan membangun kekuasaan abadi bersama. Tapi apa balasanmu? Selama 1000 tahun lamanya, kau terus memburu dan menghadangku layaknya anjing setia. Kau lebih rela menjadi antek bajingan itu, daripada berdiri sejajar bersamaku. Aak. Hahaha. Aak, tolong aku. Ah. Tingkat Kaisar Agung setengah langkah. Mundurlah. Serahkan sisanya padaku, Ayahanda Suci. Segala yang dimiliki murid ini adalah pemberian Anda. Dunia ini adalah ciptaan Anda. Ilmu spiritual ini juga Anda yang berikan. Bagaimana mungkin murid ini hanya bersembunyi di belakang Anda? King Yao di era ini. Ternyata hatinya sangat polos. Dia begitu tulus dan mempercayaiku sepenuhnya. Tapi, King Yao di 10.000 tahun kemudian, justru selalu mengujiku setiap saat, berusaha mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi di masa-masa itu. Serangannya mengandung hawa jahat yang mengerikan, belum pernah kulihat sebelumnya, seolah-olah menjadi kelemahan alami bagi para kultivator seperti kita. Kabut beracun ini ternyata mengandung sisa-sisa kekuatan murniku, yang bocor saat aku membentuk inti emas dulu. Gadis bernama Su Yue itu, entah ilmu hitam apa yang dia gunakan, dia menyerap kekuatan itu, dan mengubahnya menjadi kabut beracun mutasi yang sangat mengerikan ini. Pantas saja, dia merasa sangat berkuasa di dunia ini. Jurus bela dirimu sudah ditangkal oleh ilmu hitamnya, terus bertarung pun hanya akan sia-sia belaka. Makhluk jahat itu membawa kekuatan yang pernah kutinggalkan di masa lalu. Orang lain tidak akan bisa menaklukkannya. Biar aku saja yang turun tangan. Dewa Kematian. Apa? Inikah kekuatan yang sebenarnya dari Ayahanda Suci? Jurus apa lagi yang kau punya? Hah, keluarkan saja semuanya. Yan Yun. Jangan senang dulu.
Aku beri kau dua pilihan. Pertama, korbankan kota ini, bantu aku menjadi Kaisar Agung. Aku bersedia mengikat sumpah darah atas nama jiwaku, agar mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi menjadi musuhmu. Kedua, aku akan meledakkan kultivasiku yang hampir mencapai tingkat Kaisar Agung, dan menyebarkan racun mematikan ini ke seluruh penjuru benua. Nanti, bukan hanya kota ini saja, dunia yang kau ciptakan dengan susah payah ini, semuanya akan berubah menjadi neraka. Ibu. Ibu di mana? Nenek, aku takut. Pilihlah, Yang Mulia Dewa Bapa, kau mau menyelamatkan orang-orang di kota ini, atau seluruh dunia ini? Orang-orang di satu kota, atau seluruh dunia? Aku memilih kau yang mati. Dunia ini adalah hasil jerih payahku. Setiap nyawa di dalamnya adalah benih yang kutanam dengan tanganku sendiri. Mereka adalah manusia yang hidup, punya orang tua, punya anak, punya ikatan, dan punya harapan. Karena aku adalah dewa bapa mereka, aku punya tanggung jawab untuk melindungi mereka. Kau berani menggunakan nyawa mereka untuk mengancamku, maka hanya ada satu akhir untukmu. Aar. Dewa Bapa menang. Dewa Bapa telah menyelamatkan kita. Hidup Dewa Bapa. Kakak hebat sekali. Dewa Bapa, awas. 1. Mati bersamaku. King Yao. Di luar dunia ini. Kenapa? Ada sosok diriku yang lain. Sialan, karena kita tidak bisa mati bersama. Maka kau saja yang kukorbankan lebih dulu. Tunggu sampai aku mengorbankan seluruh kota ini, dan melangkah ke alam Kaisar Agung. Kita lihat saja, apalagi yang bisa kau lakukan padaku. Lukanya tidak mau berhenti berdarah. Kabut beracun ini terus menelan energi kehidupannya. Jika aku melepaskan tanganku sekarang, dia akan langsung mati. Tuan Sen, jangan pedulikan aku lagi. Diam kau. Aerg. Suyue, dosamu tidak terampuni. Kau pantas mati berkali-kali. Tunggu saja sampai aku melahap habis kota ini, dan naik ke alam Kaisar Agung, menggunakan ilmu hitam untuk membentuk tubuh abadi yang tak terkalahkan. Saat itu tiba, apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Hah? Kurang ajar sekali. Ding, selamat kepada tuan rumah. Saat menahan serangan iblis surgawi dari luar, Anda berhasil menerobos ke puncak inti emas. Anda mendapatkan hadiah misterius. Otoritas hukum alam. Otoritas hukum alam. Kebetulan sekali. Otoritas alam, segala sihir dilarang di dunia ini. Aar. Tidak mungkin, kemana perginya ilmu hitamku? Apa yang baru saja kau lakukan? Membunuhmu itu hukuman yang terlalu ringan. Iblis keji sepertimu pantas dikurung. Rasakan penderitaan selama 10.000 tahun, untuk menebus semua dosamu. Ye Yun. Kau tidak akan bisa mengurungku. 10.000 tahun lagi, aku pasti akan menghancurkan segel ini, dan aku akan menghancurkan tulangmu sampai menjadi debu. Aar. Arg. Airgggheh. Tuan Sen.
Bajingan itu sudah melakukan dosa yang sangat besar. Kenapa Tuan tidak langsung membunuhnya saja? Kau pikir aku tidak ingin membunuhnya? Otoritas hukum alam yang diberikan oleh sistem ini hanya sekadar meminjam kekuatan langit dan bumi dari dunia ini, mengurung dengan sihir terlarang.